Kita mulai soalnya. Ini kita belajar sekarang tentang limit trigonometri ya. Limit trigonometri. Kita mulai dengan soal nomor 1. Nomor 1. Kok bisa di sini? Sini ya. Oke. Untuk menjawab soal ini, maka kita harus tes dulu apakah ini nilainya. Ini kita masukkan ya. Limit X menuju Pi. Kemudian sin X tambah cos X. Ini sama dengan, kalau X sama dengan Pi, berarti X sama dengan 180 derajat ya. Berarti ini limit sin 180 derajat tambah cos 180 derajat. Nah, kita harus tahu sin 180 derajat itu berapa dan cos 180 derajat itu berapa. Tuh. Waktu di kelas 10 itu kalian sudah belajar ya bagaimana mengubah sudut-sudut yang ada relasinya gitu ya. Kemudian kalau kita masuk ke sini ya. Ini karena sin berarti dia begini kan. Nah, ini dia 180 derajat kan. Ini 360 derajat ya. Jadi kalau ini sin berarti dia posisinya di sini sekarang 0 gitu kan. Nah, berarti dia 0 ya. Gitu. Kemudian kalau kita masuk ke cos, dia begini ya. Gitu nih. Berarti posisinya di sini 180 derajat kan. Gitu kan. Berarti di sini dia min 1. Di sini 1. Berarti dia minus 1 ya. Berarti di sini kalau kita taruh di sini berarti sin 180 derajat itu sama dengan berapa gitu. Cos 180 derajat itu berapa ya. Nah, gitu. Jadi di sini kita masukkan aja. Di sini kan 0 ditambah minus 1. Berarti jawabannya adalah minus 1. Nah, begitu ya jawabannya ya. Jadi minus 1 di sini. Jawabannya di sini. Nah, begitu ya. Kemudian kita bisa mengerjakan lagi yang lain ya. Jadi ini memang masih yang dasar-dasar ya. Dasar-dasar sehingga kita bisa mengerjakannya dengan mudah gitu. Sekarang kita masuk ke nomor 2 ya. Kita masuk ke nomor 2. Oke, untuk soal seperti ini kita cek dulu apakah dia 0 per 0 ya. Limit X menuju Pi sin 2X per sin 2X sama dengan limit X menuju Pi kemudian ini 2Pi per sin ini 2Pi. Berarti 360 berarti dia 0 ya. Berarti ini 360 derajat dibagi oleh ini 0, maka dia jawabannya itu tak terhingga ya. Nah, tapi di sini jawabannya itu enggak ada yang tak terhingga. Nah, berarti kalau di sini ada kemungkinan apakah jawabannya yang kurang atau soal yang salah gitu. Coba kita buat ini, kita anggap dia limit menuju 0 ya. Limit X menuju 0
2x per sin 2x. Nah, otomatis kalau di sini sudah sama, ya, di sini sudah sama, berarti dia hasilnya adalah 1. 1. Berarti di sini ya jawabannya ada gitu ya. Jika benar ini mengikuti jawaban yang ada di sini, berarti ini jawabannya memang harus limit x menuju 0. Tuh. Tapi jika ini soalnya sudah benar pakai i, berarti jawabannya harus disesuaikan. Itu ada terdapat ini. Jadi Bapak juga agak bingung dengan soal ini karena kalau benar ini soalnya tadi jawabannya adalah tak terhingga. Tetapi jika dia 0, x menuju 0, maka dia jawabannya adalah 1 gitu. Nah, di sini ada 1 kan. Gitu ya. Jadi kita nggak tahu apakah soal ini yang mana yang benar, apakah soal yang benar atau pilihan jawabannya yang kurang benar gitu ya. Nomor 2. Maksudnya nomor 3 ya. Masuk ke nomor 3. Oh, yang ini ya. Nah, di sini kalau kita kerjakan yang ini limit, oh salah ya. Oke, yang ini. Limit x menuju 0. Nah, di sini dia 0 per 0 ya. Dia 0 per 0. Ini ya, dia 0 per 0 ya. Kemudian sin 2x per 3x. Nah, kalau kita mengerjakan soal ini dengan cara apa namanya ya? Cara asal-asalan gitulah ya. Dia langsung ya udah kita ambil yang ini saja ya. Yang ini saja gitu ya. Jadi kita ngambil langsung yang ini saja. Yang ini. Jadi hasilnya 2 per 3 gitu ya. Tapi mungkin kalau kita mengerjakan dengan cara untuk sama guru atau juga saat kuliah, tentu nggak bisa seperti itu gitu. Berarti kita harus buat dulu seperti ini. Nah, ya. 0 gitu kan. Sin 2x gitu. Di sini taruh 2x. Di sini 2x, di sini 3x. Nah, ini kan sudah, ini sebenarnya kan kalau kita ambil kan jadi dia 1 sebenarnya. Jadi kalau kita bagikan hasilnya kan 1 gitu. Nah, jadi di sini kan sudah hasilnya 1. Oh, yang ini ya. Jadi di sini kan ini nilainya kan sudah 1 gitu kan. Nah, dia sudah 1. Berarti tinggallah yang ini sudah 1 dikali 2x per 3x gitu. Sehingga di sini 2 per 3. Gitu ya caranya ya. Nah, sehingga di sini hasilnya adalah yang ini ya. Yang tadi yang ini ya. Nah, gitu caranya ya. Kemudian kita masuk ke nomor 4 ya. Nomor 4. Oke, ini nomor 4-nya. Nah, untuk menjawab ini ya. Jadi kalau kita masukkan dia limitnya ini, itu kan 90 ya. 90 berarti 180. Tadi kita masukkan cos 180 itu minus 1 ya. Cos 180 itu minus 1 ya. Gitu kan. Nah, minus 1, tambah 1, minus 1. Jadi kita harus cek dulu ini ya. Jadi kita harus cek dulu apakah dia memang 0 per 0. Jadi kita buat dulu gini. Nah, kita cek dulu X pi per 2. Ini 1 dikurang cos 2X per 2 cos X. Jadi kita cek dulu ini. Jadi 1 dikurang cos. Ini kalau pi, kalau dia pi per 2 kan berarti 90 derajat ya. Tuh. Berarti ini dikali 2 berarti 180 derajat kan. Ini 180 derajat ya. Kemudian ini 2 cos. Ini 90 derajat gitu kan. Nah, cos 90 itu kan biasanya kan ya dia 0 gitu ya. Jadi dibagi dengan 0 gitu. Nah, dibagi dengan 0 tentunya itu kurang
kurang bagus ya. Bagian 0 berarti dia nanti memang jawabannya di sini tidak terdefinisi ya. Karena kalau kita masukkan sini nanti 2/0. Jadinya tidak tak terhingga gitu kan. Nah, tak terhingga ya. Tapi coba kita jawab dengan cara yang lain ya. Coba kita buat dengan cara yang lain. Misalnya di sini, jadi kita harus cari dulu rumus-rumus ya. Rumus-rumus yang suatu kita sudah belajar tentang trigonometri ya. Dan Bapak yakin juga sewaktu kelas 11 di sana juga sudah belajar ya bagaimana trigonometri itu ya. Rumus-rumusnya, begitu maksudnya ya. Rumus-rumusnya itu kira-kira berapa gitu ya. Jadi sana bisa kita buat ya rumus-rumusnya. Nah, kalau rumusnya sin 2x itu masuk apa? Itu ada cos 2x itu ya. Cos 2x itu kalau kita taruh kan yang ini ya. Cos 2x. Itu kan dapat kita taruh kalau tapi kita masuk ke sin ya. 1 dikurang 2 sin kuadrat x ya, gitu kan. Makin maksudnya ya. Kemudian kita masuk lagi ke jadi kalau kita masuk ke cos x ini maka ini 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah x gitu ya. Setengah x itu. Nah, gitu ya. Jadi kita masuk ke situ. Nah, jadi kalau kita ubah yang ini ya, kita ubah yang ini limit x menuju katakanlah jadi 90 derajat, gitulah ya. 1 dikurang cos 2x per 2 cos x gitu ya, sama dengan ini bisa kita ubah menjadi seperti ini kan, 1 dikurang. Nah, ini kan jadi yang ini ya. Jadi yang ini gitu. Jadi buat kurang 1 dikurang 2 sin kuadrat x per ini 2 buka kurung 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah x gitu ya. Nah, kita nanti lihat bedanya apakah memang berarti ini sudah habis ya gitu. Sehingga di sini jadi plus berarti 2 sin kuadrat x jadinya kan. Nah, gitu ya. Kemudian di sini 2 dikurang 4 sin kuadrat setengah x gitu ya. Nah, begitu nih. Nah, di sini bisa kita masukkan lagi ya. Jadi di sini bisa kita masukkan ya. Ini bisa kita masukkan ini ya. Ini kita bisa masukkan. Ini menjadi sin 2 sin kuadrat 90 derajat gitu kan. Dengan 2 dikurang 4 dikali sin kuadrat 45 derajat gitu kan. Nah, jadi begitu ya. Ini kan kalau 90 dibagi 2, berarti dia jadi 45 kan. Itu yang ke yang ini ya. Kemudian yang ini, sin 90 itu 1 ya. Berarti sini 2 dikali 1 gitu ya. 2 dikurang 4 gitu ya. Sin 45 itu berapa gitu. Sin 45 itu adalah setengah akar 2 gitu. Atau seperakar 2 ya. Seperakar 2. Nah, berarti ini 2 per 2 dikurang, ini jadi setengah. Berarti 2 juga. Berarti memang 2 per 0. Jadi memang hasilnya itu ya sama seperti yang tadi ya. 2 per 0 juga ya. Berarti memang hasilnya ya ini gitu ya. Nah, jadi hasilnya memang yang ini ya. Ya gitu ya. Jadi karena ini sama kan dengan yang ada di sama yang ada di sini gitu. Sama ya. Jadi itulah hasilnya ya. Jadi sama saja ya. Oke, kita lagi masuk lagi ke nomor 5 ya. Nomor 5 di sini ya. Kenapa di sini ya? Nah.
Oke, nomor 5. Nomor 5 ini kalau kita masukkan, ya sepertinya hasilnya memang 0 ya. Kenapa 0? Coba kita masukkan ya. Di sini limit X menuju 0 derajat ini maksudnya ya. Sin X per sin X tambah cos X. Jadi ini kita masukkan ya limit X menuju 0 sin 0 per sin 0 tambah cos 0. Berarti yang ini sin 0 ya dia 0 kan. Di sini 0 tambah 1. Berarti hasilnya adalah 0. Nah, ya begitu ya hasilnya gitu. Hasilnya jadinya begitu. Karena dia tidak 0 per 0 kan. Berarti dia memang 0 jadinya ya. Tapi itu cara mengerjakan soal yang ini ya. Kemudian kita masuk ke nomor 6 ya. Nomor 6. Kayaknya. Itu polanya kalau sin dengan tan itu sama ya. Polanya tuh sin dengan tan itu sama. Tan 0 ya 0 ya. Oke, yang ini kita masukkan ini. Limit X menuju 0. 4 tan 5X per 3X gitu kan. Itu sama dengan. Jadi kalau kita masukkan dia pasti 0 per 0 ya. Karena tan 0 ya 0 gitu. Nah, jadi dia 0 per 0. Tapi kan kita bisa membuat jadi seperti ini nih. Limit X menuju 0 tan 5X per 3X gitu ya. Sehingga di sini limit X menuju 0. Nah, di sini kita bisa menjadi tan 5X per 5X itu ya. Kemudian dikali dengan limit X menuju 0. Di sini kita, kan di sini ada 3X, berarti sini ya kita taruh di sini 5 ya. 5X. Karena di sini kan ada 5, di sini kan 5 gitu ya. Jadinya harus kita pisahkan gitu kan. Jadi kalau kita bagikan jadi habis gitu ya. Jadi tidak berpengaruh terhadap itu. Tetapi berpengaruh ketika kita telah mendapatkan rumus bahwa tan sini X per sini X ada limit X menuju 0 gitu. Dia 1 ya. Berarti di sini 1 dikali. Nah, kita masukkan ini menjadi 5 per 3 ya. Berarti jawabannya adalah 5 per 3 gitu. Oh, di sini kan masih ada 4 ya tadi ya. Di sini masih ada 4 di sini ya. Yang ini kan 4 nih ya. Nah, di sini juga dikali 4 gitu. Nah, berarti di sini jadinya 20 per 3 ya. 20 per 3. Nah, jawabannya itu adalah yang ini ya. Gitu. Oke, kita masuk ke nomor 7 ya. Nomor 7. Oh, di sini ada limit aljabar ini ya. Ada limit aljabar. Oke, ini ada limit aljabar ya. Bagaimana cara mengerjakan limit ini ya? Ada 2 cara ya. Ada 2 cara. Ya. Ini kita ambil cara panjang ya. Cara panjang dulu. Tapi ini memang ya ini konsepnya ya. Ini konsepnya. Walaupun dia panjang memang ini konsepnya ya. Jadi memang bukan berarti karena dia pendek jadi lebih bagus. Sebenarnya enggak juga. Nah, tapi kita harus mengerti konsepnya dulu baru nanti cara yang pendek gitu ya. Nah, kita kerjakan ini limit X menuju ini kok warnanya kita ubah dulu jadi hitam ya.
ini sudah pasti 0 per 0 ya. Kenapa sini 4 dikurang 4? Sini akar 4 dikurang 2. Oh, ini bukan 0 per 0 ya. Ini bukan 0 per 0. Tapi Bapak yakin ini salah soal ini. Kenapa salah soal? Ini kan jadi akar 2, jadi jawabannya 0. Gitu kan? Tapi kemungkinan ini bukan itu soalnya ini. Nah, kalau Bapak boleh perbaiki ini sepertinya soalnya bukan seperti ini ya. Nah, kemungkinan soalnya seperti ini nih. Nah, gini nih. Limit X menuju 4, di sini X kurang 4, di sini akar X dikurang 2. Ah, gitu nih. Kemungkinan seperti ini. Tapi kalau emang tadi ini benar-benar soalnya, berarti jawabannya tadi 0 ya. Jawabannya 0. Kalau emang ini soalnya ya. Kalau emang ini soalnya tadi kan 4 dikurang 4 per 4 dikurang 2 kan, berarti ini 0 per akar 2 kan, berarti jawabannya 0 gitu kan. Berarti yang ini kan. Nah, tapi Pak yakin soalnya itu bukan itu ya. Bukan yang ini soalnya nih ya, tapi yang ini. Bapak yakin sekali seperti ini ya. Oke, tapi kita perlu tes dulu apakah benar ya. Nanti kalau nggak ada jawabannya berarti soal yang ini yang benar ya gitu ya. Jadi yang ini yang benar. Oke. Nah, oleh karena itu kita perlu baru dulu soalnya yang seperti ini dulu ya. Nah, ini tapi kalau ini dia sudah jelas 0 per 0 ya. Ini 4 dikurang 4 per akar 4 kan 2 dikurang 2 jadi 0 per 0 kan. Nah, jadi yang ini yang kita kerjakan ya. Jadi ini limit X menuju 4 X dikurang 4 per akar X dikurang 2 sama dengan ya. Sama dengan sini kita kalikan ya. Kalikan X dikurang 4 per akar X dikurang 2. Ini kita kali dengan akar X tambah 2 gitu. Ini akar X tambah 2 sama dengan limit X menuju 4. Jadi ini langsung aja ya. X dikurang 4 di sini gitu kan. Di sini akar X tambah 2. Kemudian di sini menjadi X dikurang 4 gitu. Jadi ini kalau kita kalikan ini menjadi X kurang 4 ya. Gitu. Oke, ini sudah. Nah, yang ini jadinya nih ya. Jadi yang ini dapat kita bagi ya. Jadi habis gitu kan. Jadi habis. Sehingga tinggallah dengan yang ini. Limit X menuju 4 yaitu akar X tambah 2. Yang ini aja kan. Nah, yang ini sudah bisa kita masukkan nilai X-nya ya. Berarti sini akar 4 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 2 hasilnya 4 gitu. Ini lah hasilnya 4 ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada jawabannya ya. Ada jawabannya. Nah, gitu ya. Bagaimana kalau kita buat cara cepatnya ya? Coba kita buat cara cepat ya. Cara cepat. Cara cepat ya. Limit X menuju 4 ya. X dikurang 4 per akar X dikurang 2 sama dengan ya. Ini cara cepatnya ya. Nah, di sini pangkatnya 1 ya. Tunggu dulu. Ini pangkatnya 1 kan. Ini kalau nggak ditulis berarti pangkatnya 2 ya. Gitu. Berarti kalau kita kerjakan berarti di sini 1 kan gitu ya. Jadi di sini pangkatnya 1 per di sini 1 per 2 gitu. Nah, gitu dia ya. Dikali dengan minus 4 per minus 2 gitu. Sehingga yang ini hasilnya adalah yang ini itu 2 dikali ini kan jadi 2. Berarti sini 4. Nah, gitu ya. Nah, sama ya. Jawabannya sama. Jadi itu cara cepatnya ya. Nah, begitulah cara cepatnya kalau kita mengerjakan bentuk soal seperti ini ya. Oke, kita masuk ke nomor 8. Ini
Ini UN 2011. 2011 ya. Waduh, enak nih UN-nya berarti ya. Yang limit ini ya. Oke, yang ini. Nah, kalau kita menjawab soal ini, ya kita pastikan dulu bahwa dia memang 0 per 0 ya. Ini 2 dikurang, ini kita buat yang blue. Ini akar 2 berarti kuadratkan berarti jadi 2 kurang 2 per ini akar 2 kurang akar 2 berarti dia 0 per 0 ya. Oke. Berarti ini harus kita kerjakan dengan cara yang lain ya. Nah, coba kita kerjakan dengan cara pertama gitulah ya. Cara pertama berarti ini limit x menuju akar 2. Sini x kuadrat dikurang 2 per x dikurang akar x gitu ya. Salah akar 2 maksudnya ya. Akar 2 sama dengan limit x menuju akar 2, di sini x kuadrat dikurang 2 per ini x dikurang akar 2. Kita kalikan dengan x tambah akar 2. Di sini x tambah akar 2. Nah, di sini berarti limit x menuju akar 2 ya. Nah, di sini kita pisahkan, ini kita pisahkan aja ya. Ini bisa kita aturkan dulu nih. Atau ini nggak usah diaturkan ya. Oke, yang ini. Kemudian yang ini langsung aja kita masukkan apanya, ini x-nya ya. Ini x-nya kita masukkan berarti ini akar 2 ditambah akar 2. Di sini kalau kita kalikan kayak gini ya, karena berarti dia jadi x kuadrat dikurang 2. Nah, ini dapat kita bagi ya. Kalau kita bagi, sehingga hasil, yang ini hasilnya 2 akar 2. Ini hasilnya ya, 2 akar 2 hasilnya ya. Berarti yang ini ya. Nah, oke. Bagaimana cara kedua ya? Cara kedua, mengerjakan ini ya. Nah, cara kedua itu kalau kita kerjakan ini, limit x menuju 2, x kuadrat dikurang 2 per x dikurang akar 2 sama dengan ya. Nah, di sini kalau kita ambil pangkatnya ya, pangkatnya di sini 1 pangkatnya kan. Nah, sehingga ini menjadi 2 per 1 gitu. Dikali minus 2 per minus akar 2 gitu. Nah, gitu kan. Berarti di sini ya, sini kan 2. Ya akar 2 dibagi akar 2, ya akar 2. Kenapa akar 2? Karena di sini akar 2 dikali akar 2 per akar 2 coret jadi akar 2 gitu. Berarti ini akar 2. Nah, begitu caranya. Nah, begitulah caranya. Kemudian kita masuk ke nomor 9 ya. Nomor 9. Oke, yang ini ya. Nah, yang ini kita tes dulu ya. Apakah dia nanti hasilnya gimana sih ini hasilnya ya? Kita tes dulu ya. Ini 2 per 2 dikurang 2 dikurang 8 per 4 dikurang 4. Jadi ini ini hasilnya kacau ya. Ini juga tak terlalu ini ya. Ini kurang bagus gitu ya. Oke. Jadi kita kerjakan aja dengan cara yang lain ya. Dengan cara yang lain begini. Ini limit x menuju 2 ya. Di sini 2 per x dikurang 2 per 8 per x kuadrat dikurang 4 gitu ya. Ini sama dengan limit x menuju 2. Nah, ini kita kalikan aja dengan yang ini ya. X kurang 2 kalikan gini. X tambah 2 itu. Ini x tambah 2. Supaya apa? Ini kan supaya ini agak kurang cantik ya.
tulisannya. Oke, yang ini Bapak I. Ini ya. Di sini X tambah 2, di sini X tambah 2 gitu ya. Kemudian sini kurang 8 dikurang X kuadrat dikurang 4. Kenapa dikali X tambah 2? Karena kalau kita ambil yang ini ya, yang ini kita ambil. Itu kan, ini kan X kuadrat dikurang 4 ya. Itu kan sama dengan X tambah 2 per X dikurang 2 gitu kan. Nah, jadi di sini supaya, ini kan di sini kan X kurang 2, di sini kan X kurang 2. Supaya sama ya kalikan dengan yang ini ya, gitu. Itu kan? Nah, oke. Nah, terus kita lanjutlah ya. Kita lanjut di sini kan. Berarti ini limit X menuju 2. Nah, kita kalikan aja dulu. Berarti ini kita kalikan kemari ya. Berarti ini 2X ditambah 4 per X kuadrat dikurang 4. Ini 8. Udah. Jadi ini langsung bisa kita tarik gini ya. Nah, sini 8. Nah, udah gitu aja. Sudah jadi kan? Gitu. Sehingga tinggal kita kurangkan saja. Jadi limit X menuju 2. Berarti ini 2X dikurang 4 per X kuadrat dikurang 4 gitu. Jadi ini bisa kita sederhanakan lagi kan. Sini kan jadinya 2X dikurang 2. Ini kita faktorkan aja lagi kan. X tambah 2. Ini X tambah X dikurang 2 maksudnya ya. Sehingga ini bisa kita bagi ya. Bagi sehingga kita mendapatkan hasil yang tidak kacau seperti ini kan. Nah, gitu. Jadi ini sudah dapat di sini ya. Nah, di sini jadinya 2 per 2 ditambah. Jadi kalau kita bikin dulu limitnya ya. Limit X menuju 2. Sini jadi 2 per X tambah 2 gitu kan. Sehingga kita masukkan ini nanti 2 per 2 ditambah 2. Sehingga hasilnya adalah 2 per 4. Sehingga setengah nah hasilnya. Nah, begitu. Nah, kita cek di sini. Jawabannya nah, yang ini ya. Gitu. Bukan yang ini kan. Ya. Begitulah caranya ya. Nah, kita masuk ke nomor 10 ya. Nomor 10 ya. Ini UN 2020 ya. UN 2020. Ya 2010 maksudnya ya. Oke nih. Nah ini coba kita buat gini. Kita kerjakan dulu dengan cara yang berbeda ya. Apa ini taruh warna hitam ya. Tapi kita harus pastikan dulu ini apakah benar-benar 0 per 0 ya. Nah, ini minus 2 kan, berarti minus 2 ditambah 2 gitu ya. Ini minus 10 ditambah 14, 2 berarti 0 ini ya. Ini juga 0 ya, oke pas 0 ya. Nah, berarti ini kita kerjakan dulu ya. Limit X menuju minus 2. Ini X tambah 2 per akar 5X tambah 14 kurang 2. Nah, ini kita buat jadi seperti ini ya. Menuju minus 2 ya. Nah, ini kan di sini kan 5 ya. Berarti sini kita kali 5 aja gitu. Di sini kita kali 5. Sehingga sini X tambah 2 gitu. Nah, supaya dia bisa hilang, tentu di sini akan jadi 1/5 gitu. Nah, gitu ya. 1/5 ya. Di sini kan 2. Sementara nanti hasilnya kan di sini 10 kan. Nah, 10 kan gitu. Jadi dia di situ nanti jadi 10 kan. Gitu ya. Jadi supaya kita bisa mengerjakannya ya, ini 10 berarti di sini harus 10 jadi harus di sini minus 8 gitu. Kenapa minus 8? Karena ini nanti kalau kita kalikan 5X tambah 10 gitu ya. Oh, ini apa? Atau coba kita buat dengan cara yang panjang dulu ya. Agak di sini agak kurang. Kita buat dulu cara yang panjang dulu ya.
X tambah 2, di sini 5X tambah 14, sini 2, terus kita kali di sini ya. Sini akar 5X tambah 14 tambah 2 gitu ya. Sini akar, oh salah. Tunggu kita hapus. Ini kita hapus dulu ya. Oke. Ini kita kali ya. Ini akar 5X tambah 14, di sini tambah 2 ya. Di sini akar 5X tambah 14 tambah 2. Nah, gini ya. Jadi sini limit X menuju minus 2 gitu ya. Nah, di sini X tambah 2. Di sini kita masukkan aja langsung nilai X-nya ya. Jadi kita masukkan aja langsung nilai X-nya. Berarti sini akar dari minus 10 ditambah 14 ditambah 2 gitu. Tapi yang ini kita kalikan ya. Dan kita masukkan nilai X-nya ya. Nah, di sini berarti ini 5X tambah 14. Di sini kurang 4 ya. Ini limit X menuju minus 2 gitu. Di sini X tambah 2 dikali dengan ini 4 berarti 2 tambah 2 ya. 2 tambah 2. Ini sekarang ini kita kurangkan ya. Ini 5X 14 kurang 4 ya jadinya 10 gitu. Sehingga di sini limit X menuju minus 2. Di sini jadinya 4. Di sini kalau kita taruhkan di sini X tambah 2, di sini jadi 4 kan. Di sini kita keluarin ya, X tambah 2 di sini jadinya ya. Sehingga di sini bisa kita coret ini ya. Gitu kan. Kita coret sehingga di sini hasilnya adalah yang ini nih. Hasilnya jadi yang ini ya. Yang ini kan. Nah, berarti di sini jawabannya adalah 4/5. 4/5. 4/5 itu adalah 0,8 ya. Caranya begini. Nah, kita kali 2 aja nih. Berarti ini 8/10. Berarti 0,8. Jadi hasilnya adalah ini. Hasilnya ini ya. Nah, begitu ya. Cara lain gimana? Cara lainnya gini ya. Cara lainnya gini. Jadi, ini kita taruh warna hitam ya. Limit X menuju minus 2 ya. Di sini X tambah 2. Di sini 5X tambah 14 ya. Kurang 2. Nah, di sini kita kali 5. Ini per 5 ya. Gitu. Nah, setelah itu kita langsung dapat ya. Limit X menuju minus 2 gitu ya. Nah, di sini kalau kita kalikan kan jadi 5X tambah 5 ya. Gitu kan. Jadi di sini, nah 5-nya jadi di sini juga boleh ya. Di sini 5X. Atau kita taruh gini dulu. Kita hapus dulu ini ya. Supaya dia agak lebih rapi, taruh aja di sini ya. Jadi di sini seperlimanya kita taruh. Nah, jadi di belakang aja. Jadi limit X menuju minus 2 gitu. Jadi di sini 5X tambah 10 per sini 5X tambah 14 kurang 2. Nah, di sini perlu kita buat ya. Jadinya seperti ini gitu kan. Seperti ini. Di sini kita taruh 5X, tapi di sini kita taruh 14. Nah, begitu. Nah, di sini supaya dia 10, tentu kita minus 4, ya kan? Ini kan 14 dikurang 4 kan 10. Berarti sama dengan yang ini ya, gitu kan? Nah, kemudian di sini kita bagi dengan 5X tambah 14 dikurang 2. Nah, di sini sudah dapat kita buat ya. Di sini kan ini kan kita anggap jadi 1. 1 di sini 2 ya. Sedangkan di sini pangkat 1 kan. Berarti di sini 1 per 1/2 gitu. Di sini jadinya minus 4 dengan minus 2 gitu ya. Sehingga kalau kita lanjutin ini jadinya 1/5 jadinya 2 dikali 2 gitu. Sehingga jawabannya adalah 4/5.
sehingga sama juga dengan 0,8 gitu ya. Jadi tetap sama hasilnya ya. Nah, begitulah hasilnya itu ya. Nah, gitu. Kemudian kita lanjut nomor ini tadi nomor 10 ya. Kita lanjut nomor 11. Nomor 11. Ini soal UN juga ya. Soal UN. Oke, ini ya. Nah, ini sebenarnya jawabannya dapat kita kalau ini soal UN. Ini tentu sangat gampang mencarinya ya. Nah, kalau kita kerjakan dengan cara yang cepat ini, tentu dia seperti aja langsung. Gitu ya. Berarti ini A per BC jawabannya. Jadi ini jawabannya mana nih? Jadi jawabannya ini. Tuh. Tapi tentu kalau kita menjawab dengan guru, ya nggak bisa dong cara seperti ini ya. Jadi kita harus jawab seperti ini. X 0 sin A per B di sini X, di sini tan CX gitu ya. Maka kita harus buat seperti ini lagi. S menuju 0. Nah, di sini kita taruh sin A per B di sini X. Kemudian di sini kita taruh lagi ya A per BX gitu ya. Nah, gitu. Kemudian di sini kita taruh lagi A per B di sini X. Itu kemudian di sini kita taruh lagi per sini CX gitu kan. Kemudian di sini CX lagi. Kemudian sini tan CX memang agak ribet ya. Tapi memang begitulah caranya kalau kita memang mengerjakannya dengan cara uraian ya. Sehingga di sini itu jadinya jadi tapi ini kita sebenarnya caranya ini kita pisahkan satu persatu ya. Jadi di sini ada limit lagi gitu. Limit x menuju 0 gitu. Sini limit x menuju 0. Begitu ya. Sebenarnya begitu. Berarti ini kan jadinya satu ya. Satu. Ini satu gitu kan. Nah, berarti kalau kita kerjakan di sini satu dikali sini setelah kita ini bagi berarti sini A per B per C kali satu. Nah, di sini berarti A per BC. Berarti di sini jawabannya ya sama seperti yang Mbak bilang tadi. Oke, ini ya. Kemudian kita masuk lagi ke soal nomor. Oke, sekarang yang ini ya. Oh, yang ini. Ini soalnya kelas ini soalnya yang tak terhingga ya. Oh, sebenarnya agak mudah-mudah ya. Mudah-mudah, tapi yang mana nih? Yang agak cereng nih ya. Ini tak terhingga semua nih. Ya udah kita ambil yang ini aja dulu. Ini biasa ya soalnya ini biasa keluar di UN sewaktu ada UN ya. Ini yang sebelah sini ya. Ini sering keluar sewaktu UN nih. Atau saat ini ya
apalah, ujian sekolah lah, ya kan? Ini ujian sekolah ini ya. Nah, kalau kita menjawab ini ya, jadi Bapak taruh dulu apanya, konsep rumusnya ya. Limit X menuju tak terhingga, kalau di sini ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C gitu ya. Kemudian di sini juga ada P gitu ya, kuadrat tambah QX tambah R gitu kan. Begini. Maka ini dapat, nah ya, jadi ada beberapa ketentuan ya. Ketentuannya ada nih. Ini dapat kita cari kalau dia A sama dengan P. Kalau dia A sama dengan P, berarti dapat kita gunakan rumus ini. Hasilnya ya, hasil sama dengan di sini B dikurang Q per 2 akar A. Itu rumusnya ya. Nah, di sini sama ya. Di sini sama ya. Sama-sama 2 gitu kan. Nah, berarti kalau kita mencari soal ini, ya sudah. Kita sudah langsung dapat jawabannya ya. Sama dengan ya. Di sini Bapak taruhlah 5 gitu ya. Di sini 2 gitu ya. Kemudian di sini diganti dulu angkanya apanya. Di sini 2 gitu ya. Nah, jadi kalau kita taruh di sini 5 dikurang di sini dikurang, kemudian warna kuning ya. Di sini juga di sini ada 2 gitu ya. Kemudian kita bagi dengan angkanya yang warnanya ini 2 akar 2 gitu ya. Tapi di sini kita hapus aja karena di sini sebagai ketetapannya ya. Nah, begini ya. Sehingga kita jawab ini ya, di sini 3 per 2 akar 2 gitu kan. Nah, kita lihat di sini nggak ada ya. Nah, caranya bagaimana ya? Kita kali dengan akar 2 gitu ya. Sehingga di sini 3 per 4 akar 2 gitu ya. Ini kan 2, berarti 2 kali 2 berarti menjadi 4 gitu ya. Oke, aduh, oke, berarti jawabannya adalah ini. Jawabannya 3 per 4 akar 2. Oke, jawabannya ini ya.